penyakit kita semua, penyakit zahir maupun penyakit batin. Allah berikan perlindungan dengan sebaik-baik perlindungan, dan Allah ampuni kita semua dengan sebaik-baik pengampunan. Juga yang kami hormati Ibunda Wilda yang juga menghubungi saya dengan wasilah beliau, saya bisa hadir di tempat ini, dan juga saudara saya Bang Budi dan semua jemaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Di awal saya akan menyampaikan sebuah kisah. Hari itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Bu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian Nabi. Pakaian Nabi yang robek dijahit sama Sayyidatina Aisyah saat itu. Ini contoh buat kita semua bahwasanya baginda Rasul walaupun seorang pemimpin, beliau ini gak main-main, Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam, tapi pakaiannya robek gak langsung pergi ke mall Bu, tapi dijahit pakaiannya sama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan perlu diketahui saat itu Sayyidatina Aisyah menjahit pakaian Nabi, suasana hari itu sore temaram. Dan perlu diketahui lampu di rumah Nabi tidak seperti lampu di rumah kita, terang benderang, neon, bahkan pakai LED ya Bu ya. Tapi lampu di rumah Nabi hanya, tahu lampu sentir, lampu semprong, tahu lampu semprong? Yang bilang tahu udah tua berarti. Iya. Sekarang udah tahu lampu semprong ya. Ya, kemudian Sayyidatina Aisyah pada saat menjahit yang hanya diterangi lampu semprong atau lampu sentir tadi, jarumnya jatuh. Dan juga perlu diketahui lantai rumah baginda Rasul tidak berlantaikan keramik, tidak berlantaikan kualam atau marmer. Rumah beliau hanya berlantaikan pasir, karena memang di sana padang pasir. Bisa dibayangkan saat itu lampu yang demikian temaram, kemudian lantainya pasir dan jarum jatuh di tumpukan pasir. Kesulitan Sayyidatina Aisyah mencari jarum di tumpukan pasir tadi. Agak temaram cahayanya. Akan tetapi kemudian tiba-tiba muncul cahaya terang-terang. Dari mana cahaya tersebut? Ternyata baginda Rasulullah SAW muncul di ruangan tersebut, datang dari kamar beliau. Dari mana cahaya tadi? Ternyata cahaya tadi terpancar dari wajah mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menyapa istri tercintanya, "Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan." Ya, jadi manggil istri Pak dengan panggilan mesra itu sunnah Nabi. Ibu sampai sekarang masih ada yang dipanggil Yayang Mbep, masih ada? Ada, alhamdulillah. Ya, pengajian ikis berarti rumah tangganya mesra ya Bu ya. Alhamdulillah, romantis. Ya, cuman jangan sampai mentang-mentang istrinya maaf agak gelap-gelap sedikit ya, dipanggilnya ya Hajar Aswad, jangan ya Pak ya. Jangan tersinggung. Baik. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, "Duhai istriku, apa yang sedang kau lakukan?" Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, "Duhai suamiku, aku sedang menjahit pakaian, ya, dan jarumnya jatuh. Aku kesulitan mencari jarum tadi. Tapi dengan cahaya yang terpancar dari wajahmu ya Rasulullah, cahaya kemuliaan yang terpancar dari wajahmu yang mulia, membuat aku mudah menemukan jarum yang jatuh tadi." Alhamdulillah. Jadi jarumnya ketemu Bu, dengan wasilah cahaya yang terpancar dari wajah baginda Rasul. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata lagi kepada suaminya, "Duhai suamiku, sungguh merugi orang-orang yang tidak pernah memandang wajahmu." Dan dijawab oleh baginda Nabi, orang-orang baik yang masih hidup sekarang ataupun yang sudah wafat kelak akan bertemu denganku di yaumil hisab, di hari penghitungan, di pengadilan Allah Rabbul Jalil. Mereka akan bertemu denganku, mereka orang-orang yang mencintaiku. Jawab lagi oleh Sayyidatina Aisyah, "Apakah ada orang-orang yang rugi yang tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, yang tidak bisa memandang keistimewaan, kemuliaan, cahaya yang terpancar dari wajahmu ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Ada, duhai istriku." Bu, ternyata ada orang yang gak bisa mandang wajah Nabi.
ada orang yang gak bisa melihat cahaya yang terpancar di wajah baginda Rasul yang mulia. Ditanya oleh Sayyidina Isa, siapa dia duhai suamiku? Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang rugi, yang tidak bisa memandang kemuliaan wajahmu. Dijawab oleh baginda Nabi, orang yang merugi, yang tidak bisa memandang wajahku kelak di yaumil hisab adalah orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Tahu pelit? Butut gasiran. Tahu butut gasiran? Kikir. Ya, dia kalau minum kopi ini ampasnya gak dibuang, dijemur. Diaduk lagi, bikin kopi lagi. Besok. Ya. Ternyata definisi kikir atau definisi bakhil menurutmu seperti apa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Isa. Ternyata definisi bakhil yang dimaksud Rasulullah SAW adalah apabila namaku disebutkan, Pak, apabila nama Nabi disebutkan, kata Rasulullah, apabila namaku disebutkan, kemudian mereka yang mendengar tidak bersolawat kepadaku, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang bakhil, dan kelak di kemudian hari di pengadilan Allah Rabbul Jalil, yang setiap hamba Allah, yang setiap umat baginda Rasulullah memerlukan pertolongan dari baginda Rasul yang disebut Syafatul Utsma, mereka malah tidak bisa memandang wajah Nabi. Memandang wajah Nabi saja tidak bisa, apalagi mendapatkan Syafaatul Utsma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, ayo kita biasakan mulai detik ini, kita biasakan lidah kita dawamkan lisan kita untuk senantiasa bersolawat, memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus pada setiap nama Nabi disebutkan, ya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال محتهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah meringankan langkah kita, mengikhlaskan niat kita untuk hadir di tempat ini bersama kita bersilaturahim dan menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Tadi seperti yang pembawa acara sampaikan, sungguh beruntung orang yang bisa hadir di majelis ilmu, karena yang hadir di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala berjanji, kita Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang hadir di majelis ilmu itu mempunyai banyak sekali keuntungan. Ya Bu ya, banyak untungnya.
Yang pertama, orang yang hadir di majelis ilmu pahalanya lebih dahsyat dari orang sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah 1000 rakaat sholat sunnah? Kelihatan mukanya belum. Ya, dahsyat, lebih dahsyat dari 1000 rakaat sholat sunnah. Kita hadir di majelis ilmu. Yang kedua, lebih dahsyat pahalanya dari kita ngelayat ke 1000 jenazah. Padahal satu jenazah yang kita hadiri, yang kematiannya sampai kita menguburkan, pahalanya lebih besar dari 2 gunung. Kalau satu jenazah, kalau 1000 jenazah, Masya Allah, ya, bisa kita bayangkan bergunung-gunung pahala yang kita dapat. Alhamdulillah. Padahal kalau kita kalkulasikan 1000 jenazah, 1 tahun berapa hari, Bu? 365 hari, betul? Berarti kalau 1000 jenazah, kalau kita sehari kita hitung per hari, kita 3 tahun setiap hari ngelawat mulu. Ya, ibu nggak boleh lihat ambulan di Uber. Kata tukang supirnya tuh, belum mati Bu, belum, pulang lagi nyari lagi orang meninggal. Ya, tapi alhamdulillah dengan hadir di majelis ilmu, ya, kita mendapatkan pahala keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat dari kita ngelayat 1000 jenazah. Ini ketiga, kedahsyatan orang menuntut ilmu, yaitu lebih dahsyat pahalanya dari menjenguk 1000 orang sakit. Ya, 1000 orang sakit. Padahal satu orang sakit aja paling enggak itu 2 jeruk 2 kilo ya. Ini 2 kilo paling enggak. Tuh, coba kalau 1000, hitung aja diri, bisa dagang ibu. Ya, tapi alhamdulillah dengan hadir di majelis ilmu, Allah enggak mensyaratkan kita harus bisa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang datang, yang hadir di majelis ilmu, biar kata cuma duduk bengong ngeliatin ustaz, ngerti apa kagak. Ada yang memberi nyender, ya, ada yang ngelonjor, ada yang datang ngakuin penyakit, gitu. Empok sakit apa, Bu? Saya kalau ditekuk sakit ini. Kalau saya mah alhamdulillah berarti sama ngapa-ngapa, mohon pinggang tuh, gitu ya. Ya, begitu. Walaupun kita hadir saja di majelis ilmu, itu dapat pahala dahsyat. Ya, sama dengan orang yang konsen pahalanya. Pahalanya sama, cuman dapatnya beda, dapat ilmunya maksudnya. Ya, jadi ayo tanamkan dalam hati kita untuk kita, ya, bisa atau mau hadir ke majelis ilmu. Dan jangan salah, ke majelis ilmu tuh buat hadir ke majelis ilmu setannya jenderal, Bu, yang gangguin. Jenderal setannya. Ya, kalau ibu pergi mau hadir ke majelis taklim nih, tangan duluan yang keluar, ujang lagi. Ya, gerimis Pak, saya juga gede ini, jadi. Tapi kalau mau kondangan, mau nonton dangdut, antar juga terang, ya. Jadi banyak halangannya. Ya, saya banyak ngajar ibu-ibu majelis taklim, banyak alasannya. Ya, saya nanya tuh ibu-ibu, ada pengajian saya yang usianya 65 tahun, Mak, kemarin apa nggak datang? Saya haid Ustaz, nenek haid. Lupa kali dia. Ya, ini alasan ya. Begitu. Jadi ayo tanamkan dalam diri kita semangat untuk hadir di majelis taklim atau majelis ilmu seperti ini. Apalagi Masya Allah, ya, banyak keuntungan-keuntungan diantaranya bisa ketemu saudara, ya, bisa makan yang mungkin jarang kita makan di rumah. Ya, mungkin kalau ibu di rumah nih hari ini nggak mungkin nggak makan donat, tapi biasanya makan donat. Iya, buat alam. Alhamdulillah, makan aja Bu, makan Bu, nggak apa-apa saya mah. Biarin. Kalau saya begitu Bang, nasibnya bicara nama gitu. Orang-orang makan, saya ngomong. Ntar saya kelar ngomong habis. Ya begitu kurang lebih ya. Tadi saya dikasih tema sama Ibu Wilda, sama Ibu Safia tentang janji, nazar, dan hutang. Ya, cuman saya ingin mengemasnya tidak terlalu formal. Ya Bu ya, sebab kalau ngaji terlalu formal, mata kriet-kriet, ngantuk, ya, apalagi mulut ganyem, habis ganyem ngantuk dah, jadi kipas angin. Udah saya mau ngoceh, lain pada nyender. Kau ngaji macam-macam, ada jiping, ngaji kuping, ngaji bagi dengerin, ada jider, ngaji sembari nyender, ada jiler, tahu jiler, ngaji sembari,
macam oleh ibu mah ya. Biarin, nggak apa-apa. Ya. Baik, janji. Yang pertama janji. Ya, janji al-wa'du dainun kata Nabi. Janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Ya, jangan sembarangan kita ngucapin janji kalau sekiranya kita nggak bisa menuhin. Kadang-kadang kita gampang ngomong sama anak, "Nah, ayo mandi. Kalau mau mandi, nanti sore mama beliin es krim." Anak kita udah mandi, nggak dibeliin es krim. Ibu hutang janji sama anak. Dan kultur masyarakat kita terkadang membalut janji itu dengan ucapan insya Allah. Tapi biasanya yang ada di benak kita, kalau insya Allah makan bagaimana ntar, gitu ya. Padahal orang yang berjanji dengan mengucapkan insya Allah hanya kematian dan hanya hal-hal yang urgent dan darurat yang bisa menghambat terpenuhinya janji tadi. Jadi ibu kalau mau ke rumah temannya nih, ya Bu Hajah, saya mau ke rumah pemainnya besok. Ya boleh silakan. Tapi insya Allah saya mau ngajak suami saya. Ya, Bu mau begitu? Oh iya silakan. Ya, terus kita nggak bisa menuhin atau misalnya kita diundang besok datang ya ke rumah saya. Insya Allah saya datang. Itu harus dipenuhi. Harus. Walaupun pakai insya Allah, justru insya Allah itu ya menunjukkan kita ini nggak takabur. Tapi bukan berarti saya kan nggak enak kalau saya bilang nolak. Jadi insya Allah aja dah. Gitu ya, insya Allah aja deh begitu ya, kadang-kadang ya. Kalau kita mengucapkan insya Allah dengan niat untuk tidak memenuhi undangan tadi, kita tergolong orang yang munafik. Kalimatul hakim yurida bihal batil. Kalimatnya benar untuk membungkus kebatilan. Kita sudah berani berbohong dengan mengucapkan nama Allah. Hati-hati. Jadi insya Allah bukan berarti kita boleh bilang enggak, tapi supaya ngenakin ngomong pakai insya Allah, enggak. Insya Allah itu ya hanya sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa hadir menurut kehendak Allah, baru ya itu apa namanya halangan kita. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya saya mau janji tapi saya masih 50-50 atau 50-50 bisa menunya, sampaikan ya Kak, mungkin saya besok tidak bisa hadir, tapi saya usahakan karena suami saya ngajak saya pergi atau besok ada tamu di rumah saya. Kalau memang tamunya pulangnya cepat, kami usahakan. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Jadi insya Allah besok kami hadir. Begitu. Paham? Itu masalah janji. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Ya. Kemudian yang kedua, nazar. Nazar itu ini lebih berat lagi. Nazar adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum nazar ada dua pendapat. Yang pertama, nazar itu hukumnya makruh. Ibu, nazar yang pertama hukumnya apa? Makruh. Yang kedua mubah, boleh. Baik, kenapa dibilang makruh? Begini, banyak orang yang bernazar seperti ini contohnya. Kalau umpama saya naik jabatan, seumpama dagangan saya laku keras, atau anak saya lulus ujian dengan predikat yang bagus, maka saya akan sedekah kepada 40 yatim. Atau saya akan sedekah potong 2 ekor kambing. Atau saya akan sedekah ke masjid kalau suami saya naik jabatan, atau suami saya dagangannya laku keras, atau anak saya lulus ujian, saya akan sedekah. Itu nazar. Betul-betul paham ya masalah sampai di sini ya. Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kenapa ibu mau sedekah kok nunggu sesuatu? Ya, jadi nggak perlu nunggu suami naik jabatan dulu baru sedekah. Ngapain nunggu anak lulus ujian dulu baru sedekah? Kenapa nunggu larisnya banyak dulu baru sedekah? Justru seharusnya sedekah dulu biar dagangannya laris. Sedekah dulu biar suaminya naik jabatan.
sedekah dulu biar anaknya lulus ujian. Shadaqatun tanfi'ul bala. Sedekah mencegah akan bala atau musibah. Jadi demikian ya, hukum dasarnya nazar itu adalah makruh. Yang kedua boleh. Ya, yang kedua boleh. Kalau misalnya saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Itu boleh. Ya, jadi syarat nazar itu untuk sesuatu yang baik dan melakukan hal yang baik. Ya, jangan sampai pokoknya kalau misalnya saya sebel banget sama tetangga saya itu tuh. Ya, kalau mobilnya hilang saya puasa 3 hari. Gak boleh. Begitu gak boleh. Ya, pokoknya kalau dia ntar di jalanan saya udah kasih kulit pisang 4 biji. Kalau dia jatuh meledak, saya sedekah dah, saya sedekah. Jangan. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi sesuatu yang baik dan melakukan hal yang baik. Jadi kalau nazar sesuatu yang tidak baik, maka hukumnya malah nggak boleh dilakukan. Akan tapi begini, misalnya ibu bilang, kalau misalnya saya nih, kalau dia ngundang, dia kan nggak datang kemari, umpama nih. Pokoknya kalau dia ngundang saya, demi Allah, saya nggak bakal datang. Bukan begitu ya orang ya. Dia nggak datang, gue undang. Kalau dia ngundang, wah demi Allah dah, gue gak bakal datang. Pakai demi Allah lagi. Bagaimana hukumnya? Datang apa jangan? Datang apa enggak? Kalau demi Allah. Tadi dia ngomong gini, demi Allah kalau dia ngundang saya nggak datang. Saya nggak bakal datang demi Allah. Karena dia nggak datang kemari. Iya, karena dia nggak datang kemari. Pada saat dia ngundang, demi Allah saya nggak akan datang. Dia ngundang. Oh, kakak datang ya. Besok nih hari Ahad besok saya ulang tahun. Datang ya. Datang nggak? Walaupun sudah demi Allah. Baik. Bagaimana jawabannya? Ibu wajib hadir. Tapi bagaimana dengan kifaratul yamin? Apa itu kifaratul yamin? Kita bohong dengan menyebut nama Allah, ngelanggar, maka kita kena kifarat. Apa kifaratnya? 1, kasih makan 10 orang miskin. 2, kasih pakaian. Ya pilih bukan semuanya. Pilih, kasih pakaian kepada 10 orang miskin. Atau kita nggak sanggup yang 2 tadi, puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, ya, tidak Hanafi, tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh tidak berturut-turut. Yang penting 3 hari, disebut kifaratul yamin. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan, hanya sekedar nutupin malu pakai demi Allah. Ya, saya banyak santri-santri kadang-kadang awal-awalan sebelum saya sampaikan ke mereka, maaf namanya anak-anak gitu ya. Pada saat pengajian mungkin ada bau-bau gak enak. Lu kentut ya? Oh demi Allah dulu enggak tuh. Ya, tapi dia kentut umpama itu kena kifarat. Ya, nggak boleh berbohong menggunakan kata demi Allah. Kena kifaratul yamin, kifarat sumpah. 2 tuh ya. Yang pertama tadi apa? Janji. Yang kedua nazar. Ya, nazar. Kalau misalnya begini, kalau misalnya saya naik pangkat atau saya diangkat sebagai pegawai negeri, anak saya diangkat sebagai pegawai negeri, saya akan potong kambing. Saya mau bikin sate. Pertanyaannya, yang nazar boleh nggak makan? Ini nazar ya, bukan kurban, bukan akikoh. Nazar. Yang nazar boleh makan nggak? Baik. Yang nazar hukumnya tidak boleh makan. Begini maksudnya. Baik. Misalnya nih, saya apabila saya hafal, bisa menghafal 2 juz dalam waktu 2 minggu, maka saya bernazar akan potong kambing. Kemudian kambing tersebut saya bikin sate dan gulai, kemudian saya bagi-bagikan. Maka saya yang bernazar nggak boleh makan itu kambing. Ya,
Tapi kalau kurban, akikoh boleh nggak? Boleh. Ya, orang berkurban yang berkurban boleh makan maksudnya. Orang akikoh yang akikoh boleh makan maksudnya. Tapi kalau nazar nggak boleh. Beli yang lain bu, ya beli sate kambing yang lain, nggak boleh. Jangan yang itu. Atau ibu nih gini, pokoknya tahun besok kalau saya sembuh, ya saya ini suka umpama rematik, lagi berobat, lagi terapi, dokter nyatakan sembuh, alhamdulillah. Kalau saya sembuh, saya akan kurban tahun besok, kurban kambing. Maka itu kurban wajib jadinya. Kurban hukumnya apa kurban? Sunnah muakkadah, betul. Tapi kalau sudah tadi digantungkan dengan satu perkara, kalau saya sembuh saya akan kurban, maka jadi kurban wajib karena nazar. Nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Nazar. Nazar. Ya, betul ini nggak keluar tema ya, nazar ya mintanya ya, nazar. Janji, nazar dan hutang piutang. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja ya. Yang kedua, yang ketiga, masalah hutang piutang. Ya, hutang ya asal katanya qard artinya memotong menurut bahasa. Menurut syariat, hutang tersebut adalah satu bentuk pemberian berlandaskan kasih sayang. Ya, nggak mungkin kalau ibu tuh nggak peduli sama orang yang ibu pinjemin, kemudian ibu kasih pinjam, karena berdasarkan kasih sayang kalau bahasa agamanya. Jadi akhirnya itu dipinjamkan dan hukumnya wajib mengembalikan pinjaman tersebut apabila akad awalnya adalah hutang. Ya, tadi sama kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran tadi ada kalimat apabila yang berhutang tidak mampu kemudian yang menghutangi itu ikhlas, boleh diikhlaskan pahalanya 700 kali lipat. Ya, ibu sedekah kepada pengemis sama minjemin kepada saudara, pahalanya gedean mana? Kalau pinjem kan dikulangi. Minjemin sama sedekah ke fakir miskin, pahalanya gedean mana? Lebih besar meminjamkan. Ya, lebih besar meminjamkan. Ya, lalu bagaimana kalau yang minjem, ya dia punya ilmu penglimunan atau penglimunan, bisa ngilang. Kalau ditagih hutang ngilang mulu. Ingat, hutang ini ya paling cepat, sarana paling cepat untuk memutus silaturahmi bu. Hati-hati, kalau bisa hindari. Ya, tapi hukum dasarnya hutang itu boleh. Berhutang dan menghutangi atau piutang itu hukum dasarnya boleh. Ya, kalau yang minjem belum sanggup bayar, makanya disyariatkan kalau kita hutang piutang itu harus ada catatan. Ya, harus catatan. Kadang-kadang orang kita nih, orang Melayu nih suka nggak enakan. Hutang segitu aja nggak dicatat, Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Justru syariat agamanya harus dicatat. Dan kita yang ditagih jangan baper. Pakai nagih kita gue bayar. Tuh biasanya kan kalau lagi minjem mah baik banget bahasanya. Pas ditagih galak. Ya, galakan dia, ya. Jadi di sini apa namanya? Kalau misalnya yang berhutang itu belum sanggup bayar dan kita tahu dia memang dalam kondisi kesulitan, maka berilah tenggang waktu. Demikian. Gimana? Sampai 10 tahun. 10 tahun. Baik, sampai 10 tahun bagaimana sampai 10 tahun? Maka lihat kondisinya. Lihat kondisinya orang yang berhutang tadi. Udah bertahun-tahun Ustaz dia nggak bayar-bayar juga. Ya, sampaikan sekali lagi, memang ini sesuatu yang tadinya hukum dasarnya berdasarkan kasih sayang, berdasarkan kepedulian. Ya, yang hutang kalau sampai tidak bisa membayar sampai dia wafat, maka ruhnya akan terkatung-katung. Nanti di sana ditagih itu sama yang ngutangin. Tapi bayarnya nggak pakai uang. Tapi pakai apa? Pakai pahala. Pahala orang yang berhutang ditransfer kepada orang yang ngutangin. Ustaz, ternyata orang yang berhutang itu pahalanya dikit, nggak bisa transfer pahala ke saya. Umpama ibu jangan khawatir, dosa ibu transfer ke dia.
Iya, begitu. Ini bukan kata saya, ini syariat Islam. Ya, makanya hati-hati dengan hutang. Hati-hati. Kalau kita berhutang sesuatu yang nggak penting, jangan kaget suatu saat kita menjual sesuatu yang penting untuk bayar hutang. Ya, demikian. Ini bab hutang. Juga hati-hati jangan sampai, ya, ini tadi sama kita dengar banyak Al-Quran tadi ada menyangkut tentang riba. Ya, riba paling paling ringannya dosa riba itu berzina atau berjima atau berzina dengan orang tua sendiri. Ya, terus dosa riba itu sama dengan mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ngutangin pakai bunga, ngutangin pakai bunga. Ya, ngutangin pakai bunga disebut riba. Riba itu terbagi 4. Ya, riba itu terbagi berapa? Terbagi 4. Yang pertama riba gharat. Riba gharat itu yang mengembalikannya harus dengan lebih. Yang umum kita ketahui kembaliannya lebih. Itu disebut riba apa? Gharat. Ya, umpama saya pinjam uang sama Bang Budi, Bang, pinjam duit, Bang. Berapa Ustaz? 1 juta dah. Kapan baliknya? Ustaz, 2 minggu dah. 2 minggu saya datang, Bang, ini uang abang saya udah bisa kembaliin 1 jutanya nih, Bang. Alhamdulillah Ustaz, makasih sama-sama, Bang, makasih. Tat, jangan pulang dulu. Kan antum habis minjem duit sama saya, terus pijitin saya. Saya pijitin tuh Bang Budi. Mijitnya riba. Kenapa riba? Karena nilai lebih dari uang yang saya pinjam. Ini sedikit saya luaskan bab gadai. Sering dengar gadai? Kalau misalnya, ya, saya perlu uang sama, terus saya pinjam ke Bapak. Pak, saya pinjam uang dong Pak. Berapa Ustaz? 3 juta Pak. Wah, Ustaz, kita baru kenal. Bapak jangan khawatir. Saya punya motor. Motor apa Ustaz? Umpama NMAX. Saya titip ke Bapak, saya gadein ke Bapak. 1 bulan saya balik lagi ke sini untuk ganti uang yang 3 juta. Ya, kemudian motor saya titip di rumah beliau. Motor apa tadi? NMAX. Setiap hari beliau, ya, dan anaknya, ya, atau dengan istrinya tiap hari jalan-jalan tuh ke pasar, alun-alun, pakai motor saya itu umpama, ya, gitu. Tiap hari pakai. Sebulan kemudian saya datang ke rumah beliau, Pak, ini uangnya 3 juta saya kembalikan. Mana motor saya, Pak? Dikembalikan motor saya. Bapak pakai motor saya, hukumnya riba. Baik, itu ada di masyarakat kita begitu, makanya saya harus sampaikan. Ya. Terus Kalau sepakat, baik. Jadi nggak boleh dipakai ya? Nggak boleh dipakai. Bagaimana kalau ada kesepakatan? Ya, teteh nanya, gimana Ustaz kalau ada kesepakatan? Ya, tolong konsentrasi. Bagaimana kalau ada kesepakatan di awal? Mau pakai aja, nggak apa-apa. Baik, kalau ada kesepakatan, hukum ribanya hilang apa enggak? Ayah, saya kasih satu perumpamaan yang lain. Saya kias. Begini, umpama, maaf kalau kiasnya agak ekstrim supaya gampang diingat dan mudah dimengerti. Ada seorang, wanita tunasusila, ya, seorang hidung belang dan wanita tunasusila. Kemudian hidung belang tadi bayar WTS itu. Berapa duit Bang bayar, Bang? 200. Ya, pengelayar. 200 kita beliau, ya. Ya, nggak tahu ketepasan atau gimana. Tapi saya tahu beliau orang baik, ya. Tenang aja Bang, tenang. Ya, 200 bayar 200. Ya, 200.000. Maaf, terjadilah apa yang mereka lakukan malam itu. Ya, kemudian laki-laki tadi pulang. Setelah kejadian itu, setelah melakukan itu, laki-laki tadi pulang dengan membayar tarif yang telah disepakati. Dibayar, perempuan tadi senang apa enggak? Senang, dibayar sesuai tarif. Dikasih tip lagi. Kalau tip berapa tip? Baik, kemudian
Ya, maaf tadi wanita tadi senang dikasih uang dan laki-laki tadi mohon maaf mendapatkan kepuasan, sama-sama senang, sama-sama ikhlas. Awalnya sepakat. Pertanyaan saya, apakah dengan kesepakatan di awal, apakah dengan sama-sama senang, apakah dengan sama-sama mendapatkan kepuasan, dosa zinahnya hilang apa enggak? Tidak hilang. Itu kias. Berarti jawaban yang pertama, walaupun sepakat silakan pakai, nggak apa-apa, tidak mengurangi, tidak menghilangkan dosa ribanya, tetap riba. Ya, Merah ya merah. walaupun persetujuan bersama. Tadi saya kias tadi. Jadi jumlah WTS sama-sama sepakat, sama-sama ikhlas, sama-sama senang, nggak hilang dosa Karena zinahnya. itu ya karena itu sudah tidak boleh Tidak boleh. dilakukan. Tidak boleh, berarti udah ada larangan. Ya, agama kita mengatur segala sesuatu dan apa yang dia telah ditetapkan oleh Allah harus kita taati. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. ingat riba itu tidak selamanya ada yang dirugikan. Walaupun tidak ada yang dirugikan, kalau sudah peraturan agama maka itu melindungi. Maaf, kalau kita gali lebih dalam lagi, mungkin saudara-saudara kita yang di kampung punya tanah atau sawah berpetak-petak. Karena mungkin dia nggak punya uang, sawahnya digadaikan, pinjam uang. Kalau sawah tadi boleh diolah oleh orang yang meminjamkan, yang untung, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah larat. Ini Islam melindungi kita semua. Bisa dibayangkan, orang yang punya sawah digadaiin sawahnya. Kalau boleh dimanfaatkan, orang yang minjemin udah minjemin entar duitnya balik utuh, dapat untung dari pengelolaan sawah ini. Betul. Ya, begitu. Jadi sekali lagi tidak boleh dipakai. Lalu bagaimana Ustaz? Saya pernah pakai. Kalau mungkin di rumah saya masih ada galian motor tuh. Udah saya pakai berapa hari? Ada nggak obatnya? Begini. Pada saat nanti dikembalikan uang ibu, tadi saya pinjamnya 3 juta. Ustaz, motor Ustaz saya udah pakai sebulan. Oh gitu ya Pak? Begini Ustaz. Ya ini apa namanya? Saya kembalikan uang saya ke Bapak 3 juta. Kata Bapak, Ustaz jangan 3 juta. Lalu gimana Pak? 2,5 juta aja. Loh kok 2,5 juta Pak? Saya minta ikhlasnya, saya minta ridhonya 500.000, saya anggap uang sewa motor saya ke Bapak. Paham? Ya, itu untuk menghindari dosa riba. Ya, riba apa? Gharq. Yang kedua riba fadl. Riba fadl itu penukaran barang yang sejenis. Dalam artian di sini barang yang bisa dijadikan nilai tukar. Contoh, ibu, kalau misalnya sama saudara, sama sepupu, sama kakak atau sama adik, dek, gelang kamu bagus. Iya dong kak, aku punya gelang bagus. Kata adiknya, kakak punya gelang biasa aja, tapi gramnya lebih berat dari punya kamu. Terus maksud kakak gimana? Tukeran yuk. Karena kakak suka modelnya. Gelang emas yang satu emas 10 gram, punya adiknya 8 gram. Tuker. Itu disebut riba fadl. Kan gak ada yang dirugiin. Jadi riba tidak selamanya harus ada yang dirugikan. Itu disebut riba fadl. Riba fadl. Kalau kita sudah siap mengibarkan bendera perang dengan Allah dan Rasulnya, silakan lakukan. Ya, begitu. Kemudian sama misalnya di hari raya nih, biasanya menjelang hari raya nih, ada tukeran uang tuh. Ya, 100.000 kita cari 10 ribuan, dapat cuma 90.000, riba fadl. Atau saya, karena saya punya anak, punya santri, saya punya beras bagus. Punya beras bagus 50 kilo. Bang Budi punya beras yang biasa 80 kilo. Karena beliau orang berada, beliau pengennya makan beras yang bagus. Beliau punya beras berapa kilo tadi? 80, beras biasa saja. Saya punya beras 50 kilo, beras yang bagus.
Ya, kemudian Bang Budi bilang, Ustaz, saya biasa makan yang seperti Ustaz punya tuh. Udah kita tukeran yuk. Berasnya 80 kilo, berasnya 50 kilo, tukeran. Kalau terjadi tukeran itu, maka itu disebut riba fadl karena jumlahnya berbeda. Nilainya Kita sama-sama, walaupun sama-sama ikhlas tadi seperti yang saya kias. Bagaimana dengan nilainya? Karena bendanya sama, selama barangnya sama, maka itu riba. Kecuali emas sama perak kan beda. Begitu. Lalu bagaimana caranya? Ya jual aja dulu. Bang, saya jual nih bang beras saya nih. Ya, saya jual beras saya. Kemudian dikasih uang sama Budi dan saya beli beras beliau. Kok ribet sih? Enggak ribet. Kita menjalankan syariat. Ya, mungkin kalau saya banyak santri, ada anak-anak, banyak jemaah, jadi pengen makan beras yang banyak, yang penting banyak gitu, beras barbaran gitu ya. Begitu. Jadi nggak ada masalah, yang penting tadi dijual dulu baru dibeli kembali. Itu riba apa namanya? Ada berapa udah berapa tadi? Yang pertama apa? Qard. Yang kedua fadl. Yang ketiga ribayat. Ribayat. Yat ini apabila transaksinya tidak langsung. Apabila ada, tapi barangnya hanya tertentu ya. Barangnya hanya tertentu. Apa itu barangnya? Emas atau perak. Emas atau perak sekali lagi. Ya, emas atau perak. Kalau tadi juga yang riba fadl itu emas, beras. Karena zaman dulu beras itu bisa dijadikan alat tukar. Ya, ini kita bicara tentang sesuatu yang bisa dijadikan alat tukar. Ya, baik. Tadi yang ketiga ribayat, yaitu sesuatu yang transaksinya tidak langsung. Apabila membeli sesuatu yang bisa dijadikan alat tukar, contohnya emas. Ya, emas transaksinya tidak langsung. Contohnya begini. Karena ibu sudah saling mengenal, ya, salah satu di antara keluarga besar IKIS ini punya toko emas. Ya, karena saling mengenal dan sama-sama anggota majelis taklim IKIS atau keluarga besar IKIS, maka yang punya toko emas tadi ya bilang, "Teh, Mbak, Kak, ya, ini emas saya bagus nih." "Oh iya bagus banget." Ya sudah, nanti saya bilang deh sama suami, atau insya Allah nanti saya dapat dagang, saya dapat untung, saya akan beli. Ya udah, kakak pegang aja dulu, kakak bawa aja dulu emasnya nih. Emasnya dibawa dulu. Kalau dibawa dulu, udah bayar apa belum? Belum bayar. Di barangnya diambil dulu. Enggak langsung dibayar. Itu dibayar. Jadi beli emas nggak boleh online. Itu banyak dipanggil pasar ya. Ya, kita tidak bicara masalah bagaimana dia ini, bagaimana dia itu. Kita sedang bicara masalah peraturan syariat Islam. Sebab zaman sekarang, loh ini kok ada ini, pinjol aja ada sekarang, betul? Pinjol ada ya. Apakah dengan maraknya pinjol lantas menjadikan pinjol itu halal? Ya, jadi beli barang emas transaksinya harus langsung. Yang terakhir riba nasiah. Yang terakhir riba nasiah. Riba nasiah itu adalah barangnya harus diserahkan langsung. Kalau tadi transaksinya harus langsung, berarti kalau transaksinya harus langsung, bayar itu langsung. Kalau sekarang bayar duluan, barangnya belakangan, itu pun sama, disebut riba nasiah. Ya, kita belum bayar, maaf, kita udah bayar, tapi barangnya belum datang. Udah bayar, emasnya belum datang. Online gitu kan ya, ditransfer, emasnya udah nyampe belum? Belum. Itu riba nasiah. Tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, transaksinya dan penyerahannya harus halal. Halal itu langsung. Bahkan ibu misalnya kawannya jual emas,
Uangnya harga berapa semuanya? 50 juta. Ibu keluarin dari tas ibu, dihitung, ya 45 juta. Yaudah nih, 45 juta dulu nih. Saya ke ATM dulu ya. Jadi riba ya. Banyak banget pertanyaan Pak Ustaz, lanjutkan aja nanti tanya Pak. Gimana? Banyak banget pertanyaan kita. Silakan. Enggak Pak, lanjutkan aja. Oke, baik. Jadi sekali lagi, tadi kalau transaksinya tidak langsung riba ya. Kalau serah terimanya tidak langsung disebut riba nasi'ah. Ya. Baik, mungkin waktunya sudah selesai menyampaikan materi. Ya, tadi sudah 1 jam ya. Silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Belum 1 jam. Belum 1 jam. Tadi setengah 11, sekarang setengah 12. Sudah selesai dulu. Nanti kan mau dulu. Saya Pak Ustaz nanya juga. Boleh Sudah 1 jam. Silakan. Ustaz, silakan. Ini pulpen Pak Ustaz terlebih dahulu. Silakan pulpen. Ini Kak. Jadi mau utang atau bagaimana? Pernah saya kerjasama dengan teman, ya seperti kakak kandung sendiri, adik kandung sendiri, sama saya kait gitu. Terus karena dia ahli marketing dan kepada lebih banyak daripada saya percayakan sama dia untuk memakai modal dari saya. Oke? Terus beli itu, beli kulkas supaya awet makanannya gitu. Beli semua apa yang dia bilang saya penuhi. Ternyata sampai saat ini tidak ada sama sekali jawaban. Malah kalau ditanya dia marah-marah. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu merupakan kerjasama? Memang kerjasama ya, tapi tidak ada jawaban. Barangnya sudah ada, Ibu. Barangnya ada. Tadi kan Barangnya ada. jadi Semua yang dia bilang beli kulkas lebih gede supaya makannya bisa masuk semua gitu. Tapi berapa harga 17 juta? Kayak gitu ya. Ibu transfer 17 juta. Transfer, semua bukti ada. Baik. Nah, terus karena saya ini mengharapkan ini ya untuk belajar ahli lah istilahnya. Adalah menjadi ahli di dalam marketing penjualan ya saya percayakan sepenuhnya sama dia. Baik. Kita sekarang nggak ada jawaban. Baik. Terima kasih. Kerjasama apa itu? Baik, Pak Ustadz kita tampung dulu ya Pak Ustadz? Silakan, silakan. Baik, satu pertanyaan ada lagi? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi intinya kalau kita melakukan jual beli gitu misalnya Ustadz ya, agar tidak terjadi riba, berarti kan ada uang, di situ ada uang, ada barang. Ya. Tapi seandainya sekarang kan semua serba online Ustaz. Bagaimana tuh kita menghindari itu kan nggak bisa dong Ustaz, kita harus mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Jadi kan kalau kita jualan, saya kan jualan online nih. Kalau misalnya itu kan saya harus transfer dulu, baru barang ada itu tuh barang bisa 3 hari, 4 hari baru sampai. Seperti itu Ustaz. Itu aja? Gimana, Ustaz? Oke, baik. Apakah saya ada salah di situ atau gimana? Baik. Thank you Ustaz. Baik, silakan. Maju. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Oh, 3 aja dulu ya. Setelah 3 biar saya masih ingat ya. Banyak ya. Banyak ini. Mau tanya Pak Ustadz, misalnya ada orang yang menghutang uang terhadap kita. Nah, dia janji misalnya bayarnya tanggal 1 Januari, misalkan. Ternyata pas tanggal 1 dia nelpon kita. Saya belum bisa meminjam uang, membayar uang. Saya bisanya tanggal 10. Jadi jarak antara tanggal 1 ke 10 itu apa pahala yang kita dapatkan? Itu pertama ya, Pak Ustadz ya. Baik. Yang kedua, boleh ya Pak Ustadz ya? Iya. Boleh ya. Satu aja Yang Bu ya. kedua, Ada lagi ya. misalnya kan kita kan bertetangga, dia meminjam misalnya panci kita, piring kita, misalkan. Baik. Contoh lah ya, sehari-hari lah kehidupan sehari-hari kita. Ternyata udah dipakai nih Pak Ustadz selama
3 hari atau 4 hari. Mhm. Terus panci kita itu diisi membawa makanan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Oh, bagaimana? Pada saat ngembaliin ya. Terima kasih ya Pak Ustaz ya. Ini aja dulu ya. Baik, terima kasih. Saya senang sama ibu-ibu di sini, semangat-semangat Bu ya. Saya juga senang lihatnya mukanya beda-beda. Oh, itu. Iya, jadi saya nggak salah ngomong ya. Gitu. Baik, yang pertama tadi, ya, tadi ibu sudah sangat mempercayai temannya. Bahkan beliau menyampaikan seperti saudara saya sendiri, ya. Dan saya mempercayai dia juga karena dia punya satu kemampuan, ahli di bidangnya. Baik, kemudian dengan menganggap dia saudara, kemudian ibu tahu dia itu ahli di bidangnya, maka saya percayakan usaha saya sama dia, begitu ya Bu ya. Ya, dia minta tadi Kak, tolong belikan kulkas yang lebih besar, yang super besar. Berapa harganya? 17 juta. Kemudian ditransfer 17 juta. Dibeliin nggak Bu sama dia? Oke. Baik, tidak ditunjukkan. Ya, tidak ditunjukkan barangnya sama yang dipercaya ini. Ya, apakah ini termasuk hutang atau bukan? Ini bukan masuk konteks hutang, tapi konteks khianat. Khianat. Ya, tadi hadis yang di awal tadi saya sampaikan. Ya, hadis di awal tadi saya sampaikan. Masih ingat tadi? Ayatul munafiqina talatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata dusta, bohong. Yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Ya. Wa idza tumina khana. Kemudian kalau dia berjanji dia ingkar. Jadi mohon maaf lahir batin, bukan kata saya. Ini sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. 3 tanda orang munafik. Tanya kepada diri kita, ada nggak tanda-tanda itu kepada diri kita? Jadi kalau yang disampaikan ibu tadi berarti teman yang ibu percaya itu khianat. Lalu hukumnya bagaimana? Kelak nanti kalau sekarang dia nggak bisa ditagih dia galak, dia hilang dan sebagainya, jangan khawatir. Kelak kita akan berhadapan dengan yang bersangkutan di pengadilan Allah Rabbul Jalil. Dia tidak akan pernah bisa menghindar. Pengadilan Allah nggak bisa menghindar. Paling adil ya. Kalau ibu nanti kan uang saya 17 juta, ya 17 juta bahkan lebih, itu baru satu barang Ustaz, belum yang lain-lainnya. Saya mau menagih gimana caranya, sedangkan saya butuh untuk kehidupan kami sehari-hari di keluarga. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan ganti dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik. Yang penting kita husnuzon. Husnuzon itu baik sangka kepada Allah. Kita ridho dengan putusan Allah. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk negur kita. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk membersihkan harta kita. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau kita ikhlas, kita ridho, suatu saat nanti pada saat kita wafat, Allah akan menyambut kita dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, beristirahatlah kalian dengan tenang. Aku ridho kepada kalian, kata Allah. Kenapa Allah ridho kepada kita? Karena selama kita di dunia, kita selalu ridho dengan apa yang Allah putuskan. Beristirahatlah dengan tenang, duhai hambaku, surga sudah menanti kalian. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir. Segala kerugian yang ibu alami di dunia ini, syukur-syukur bisa dibalikin. Kita doain. Di doa yang paling mustajab, doa yang paling mustajab yang jarang orang ketahui dan jarang orang pakai adalah mendoakan orang yang menzolimi kita. Dan pada saat kita berdoa untuk orang yang menzolimi kita, malaikat akan bermunajat kepada Allah, ya Rabb, kabulkan permohonan dia, akan tetapi dahulukan apa yang menjadi permintaannya untuk dirinya sendiri. Begitu. Ya, mudah-mudahan itu orang nyungsep, butuhnya bangkrut, nggak perlu.
Allah ntar yang ngatur. Doain yang baik supaya doa tersebut kembali kepada kita. Dan hutangnya atau apa yang dia lakukan kezaliman akan yang diampuni kepada kita kelak dikeluarin Allah. Ibu jangan kaget suatu saat nanti pada saat dikeluarin Allah, ini pahala apa ya? Saya nggak pernah melakukan ini. Karena orang yang pernah menipumu dikembalikan kepadamu berupa pahala. Ya Bu ya, demikian. Baik, yang kedua tadi masalah online. Perlu dipahami, perlu disimak ya teman-teman semua. Yang saya sampaikan tadi, yang tidak boleh diperjualbelikan secara online adalah emas. Ya, tidak termasuk. Emas nggak boleh online, nggak boleh online, nggak boleh ditempo, nggak boleh ngutang. Kalau baju gimana Ustaz? Saya jualan kudungan loh, saya jualan gomis loh, ibu pengajar, bayarnya dicicil atau ditempo, nggak ada masalah. Kalau uang transfer dulu gimana? Sama, Dengan emas tadi? sama, Oh, nggak boleh. nggak boleh, nggak boleh. Uang transfer dulu tadi masuk ke dalam riba yang mana tadi? Ya apa riba? Ya apa nasiah? Kita nabung di bank pegadaian tuh, nabung emas gitu kan ada tuh. Beda nabung dengan kita membeli. Oh, Kalau jual Ustaz, Gimana? jual kan beli ini kita beli bisa 600.000, sekarang udah 650.000 masih kita jual. Nah, itu kan itu keuntungan nggak apa-apa. Itu kan ada masalah. Nggak ada masalah. Ibu beli gimana? Kayak dulu baru emasnya datang, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ya. Berarti Islam kolot dong. Apa? Oh, bukan kolot di sini. Nggak ada istilah Islam kolot. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Istighfar. Ya, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana gitu untuk mengikuti zaman yang seperti yang Mengikuti zaman sekarang, kita kalau kita nggak beli emas, apa kita mati? Iya. Itu bukan perkara darurat. Kalau kita nggak beli emas hutang, kita nggak mati. Kalau Iya, itu emas. perkara Kalau yang emas, darurat, emas. baru bisa mengikuti. Pak Ustadz tanya dulunya ada ini ya Pak Ustadz ya. Kenapa saya masih banyak yang melanggar kan? saya transfer uang? Baik. Ya, karena kan zaman sekarang kita mau uang juga takut Pak Betul, Ustadz, ya. transfer uang itu beli emas harga 10 gram. Kemudian dia antarkan emas itu. Apakah itu masuk riba juga? Kalau begini, kalau orang tersebut percaya, antarkan emas itu ke sini pada saat sampai di sini saya bayar kontan. Oh, pakai cash, Ya. cash and carry. Iya, nggak mau. Kalau nggak mau nggak jadi. Oh, Sekarang saya pengen tanya balik, berarti nggak enak dong Pak Ustadz. Iya. Ya silakan silakan ibu lakukan itu. Kalau ibu berani mengibarkan bendera perang ke Allah dan Rasulnya, tadi ibu baca ayat. tapi kalau kita sama-sama transfer, dia bawa emas kita transfer bisa. Langsung nggak barangnya? Nih langsung barang langsung. Halan itu artinya langsung. Oh, barang ke Ini barang, oh ini barangnya ya, oh iya bagus. Video call. Ini hanya untuk emas, untuk perak, ya. Baju nggak masalah. Karena emas dan perak bisa dijadikan alat tukar di zamannya. Sama berlian. Ya. Pasti kita bawa uang miliaran maksud takut saya kan itu buat ke maksudnya sana. orangnya tuh sama yang ahli agama gitu. Beliaunya ahli agama, tahu agama. Baik, begini. Mohon maaf lahir batin, saya sedang tidak membicarakan individu atau personal. Ustadz, yang ngomong itu kiai loh, yang ngomong itu habaib loh, yang ngomong itu ajengan loh. Bu, Allah menilai seseorang bukan karena predikatnya, tapi karena iman dan takwanya. Mau gelarnya profesor, dokter, haji, insinyur, SH, SOS, BPJS umpama, kalau dia tidak mengaplikasikan ilmunya, mardudah letupah, tidak diterima. Jadi kalau dia punya predik, makanya kata Nabi di akhir zaman nanti umatku banyak tertipu dengan gelar-gelar yang ada. Yang tolun, yang mudilun namanya, yang sesat menyesatkan. Mohon maaf lahir batin. Jadi sekali lagi, ayo kita ikuti ulama-ulama yang lurus, jangan ulama yang imanuhum fi amplopihim. Gitu. Ya, mohon maaf lahir batin. Jadi sekali lagi, tidak apa-apa, kita sedang belajar semuanya. Dengan bertanya bukan berarti ibu-ibu atau teman-teman di sini bodoh. Justru saya melihat orang yang bertanya itu keingintahuannya besar dan susah orang jadi orang yang bisa atau mau nanya. Ya, dari sekian banyak, dari 1.200 orang paling 7 orang. Pak, boleh saya tanya ya mungkin tadi Pak Ustadz katakan kalau kita bernajak tahun depan saya kalau seandainya saya sehat atau saya lulus saya akan memanggil anak yatim. Kata Bapak itu baku ya.
Nah, sebaiknya Bapak Dua hukum ya, ada katakan, makruh dan ada yang mubah. Mubah itu artinya boleh. Bapak bilang katakan sebaiknya sebelum itu kita tetap bersedekah. Iya. Nah, maksud saya itu kita tetap bersedekah. Ya, walaupun sedikit banyak itu kan tergantung Kemampuan, kita. baik. Tapi ada satu waktu kita bersyukuri segala nikmat yang dikasih Allah. Ya. Kita bersedekah seperti saya tahun 63 tahun saya ingin memanggil anak yatim. Soal apa? Ingin memanggil anak yatim bersedekah. Setelah 60 ketika umur saya 63 tahun. Oh, Tahun depan baik. saya kebetulan 63 tahun. oh, alhamdulillah. Tapi nggak kelihatan ibu. Masih muda ya. Ya, lebih muda setengah jam. Tapi ini single. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Baik. Ustaz, maksud saya itu apakah boleh kita nanti waktu saya insya Allah dikasih Allah rezeki umur saya sampai Baik, saya tetap menjalankan itu. baik. Sementara Bapak katakan tadi nggak usah mesti nanti bersedekahnya, ya memang tetap sedekah tapi ada ajar kita yang saya Baik. sampaikan. Baik. Nah, itu satu ya Pak Ustaz. Yang kedua soal masjid. Bapak katakan Oke, sebentar ibu, maaf satu dulu sebab saya masih ada jawab pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang sebelum saya jawab. Ya baik, tadi yang 63 nanti tahun depan saya mau sedekah. Iya. Sedekahnya tidak dilarang sama sekali. Oke. Tidak dilarang sama sekali. Yang makruh di sini maksudnya, ya maksud baginda Nabi itu kenapa kalian itu ingin bersedekah lalu menggantungkan terhadap satu perkara yang belum terjadi. Itu maksudnya, ya. Jadi pendapat yang kedua dikatakan mubah, artinya boleh. Jadi dua pendapat, silakan kita mau pakai yang mana. Ya, apalagi tadi yang bilang, saya sih setiap ada kemampuan selalu bersedekah Pak Ustaz. Itu jauh lebih dahsyat. Ya ini kan sedekah nih Pak. Iya, alhamdulillah. Jauh lebih dahsyat. Ya. Baik, terus bagaimana kalau nunggu 63 baru 40 yatim? Kenapa enggak sekarang? Yang penting ada kemampuan. Enggak Pak Ustaz, sebab di usia 63 saya dapat hadiah. Saya mau dapat hadiah nih, entah dari siapa ya atau bagaimana. Anak-anak saya sudah janji, mama nanti saya akan kasih mama kumpulin 50 juta umpama, dan uang itulah Pak Ustaz saya akan menghadiahkan. Itu dahsyat, gak ada masalah sama sekali. Baik, tadi yang ketiga masalah rantang ya. Mohon maaf, yang pertama tadi panci. Yang pertama tadi apa namanya? Oke, baik, ditunda. Pahalanya apa? Tanggal 1 janjinya tanggal 10. Ditanya nembakmu tar gitu ya. Tanggal 1 ke tanggal 10. Apa pahala yang ibu dapat dari tanggal 1 ke tanggal 10? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadiahnya Allah bersama kita. Dahsyat kalau Allah sudah bersama kita. Apa yang kita pengen pasti Allah kasih. Sabar. Jadi intinya pahala sabar. Sabar easy to say but hard to do. Gampang diucapin tapi sulit dijalanin. Makanya orang-orang tertentu yang bisa atau melakukan sabar, ya. Apa namanya? Nabi yang umatnya banyak, Nabi Allah Sulaiman. Betul? Umatnya banyak. Nabi Nuh alaihissalam umatnya sedikit. Tapi yang masuk ulul azmi yang mana? Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh sabarnya masya Allah. Jadi banyak atau sedikitnya umat bukan patokan. Begitu kurang lebih. Kemudian kalau mohon maaf ya, saya percepat. Bagaimana kalau yang panci tadi? Dibalikin ada isinya. Saya minjemin kosong. Dibalikin ada sok. Bagaimana hukumnya? Sebaik-baik peminjam adalah yang mengembalikan lebih. Contoh, saya pinjam uang. Ya, atau saya pinjam uang sama Ibu Sofia. Kemudian pada saat saya datang ke sini mengembalikan uang, saya bawa jeruk. Tanda terima kasih. Padahal beliau meminta saya bawa jeruk. Itu sebaik-baik peminjam. Bukan sepakat di awal nanti balikin lebih. Itu jadi riba loh. Kesepakatan atau perjanjian, bukan perjanjian di awal. Jadi ya tadi itu dia hadiahin. Tanda terima kasih. Oh ya Pak, silakan. Sebaik-baik peminjam. Tidak ada patokan. Iya. Lu bawa jeruk nanti satu Iya. keranjang. Nggak bisa. Nggak ada ya, Ustaz. Iya, betul. Bawa 2 biji, 3 biji apa? Tapi kalau pakai uang Pak Ustaz ngambilin misalnya dia minjam uang, janji saya lebihin ya gitu. Jangan dijanjikan. Kecuali barang, misalnya makanan. Jangan dijanjikan. Sekali lagi
Iya. Tapi nggak dikasih pinjam, Bu, Pak. Tapi kalau uang kita pinjamkan, tapi inisiatif dia yang meminjam ini untuk mengambilkan lebih, bisa Bisa. Boleh. tanpa perjanjian. Tanpa perjanjian. Saya pinjam sama beliau, pada saat saya kembaliin 1 juta plus saya bawa jeruk. Jeruknya nggak riba kan kemauan saya. Iya. Saya nggak janji sama beliau. Maksudnya dilebihin duit. Duit juga. Oke, baik. Saya dengan Baik. duit. Oke. Saya pinjam 1 juta. Pada saat saya datang ke sini, saya ketemu istrinya. Ya, pada saat istrinya nyediain minum teh punten buat beli gula. Oh iya. 100.000, saya pinjamnya 1 juta, 100, nggak masalah. Nggak ada masalah sama saya. Apa ya? Nggak masalah. Sebaik-baik peminjam yang mengembalikan lebih. Begitu ya Bu ya. Azan dulu ya, bentar ya.